lebih kurang 1 JP ke depan dengan durasi lebih kurang 45 menit nantinya kakak-kakak semua. Yang mana nantinya di dalam materi ini nantinya kakak-kakak akan menyusun sebuah RTL-nya ataupun nanti program di dalam KBS kakak-kakak yang nantinya akan kita bahas lebih kurang 45 menit ke depan kakak-kakak. Jadi silahkan nanti disimak baik-baik bagaimana aturannya ataupun tentang kegiatan kakak-kakak nantinya di dalam penjelasan ataupun presentasi kakak-kakak di dalam penyampaian RTL-nya nanti. Baik kakak-kakak, izin di share screen dulu. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kakak-kakak semuanya pada siang menjelang sore ini mudah-mudahan kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang mana mungkin selalu memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita masih bisa melakukan kegiatan tatap maya, itu adalah tentang materi kita, yaitu rencana tindak lanjut kakak-kakak. Jadi bagaimana nantinya program pengembangan kompetensi guru ini, PKG PJOK ini, nantinya bermanfaat bagi peserta didik kita kakak-kakak. Jadi baik kakak-kakak semuanya, durasi nantinya adalah 1 JP. Di sini Oke, baik kakak-kakak. Di sini nanti durasi kita lebih kurang nanti 1 JP. Di sini tenangkan hati dan pikiran kakak-kakak semuanya. Arahkan semua fokus perhatian dan untuk fokus belajar memunculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan semuanya kakak-kakak. Baik, kita lanjutkan. Untuk slide yang selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, baik kita kakak-kakak semuanya, mudah-mudahan dengan berdoa nantinya kegiatan kita selalu diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala kakak. Baik kakak-kakak semuanya, sebelum dimulai doa bersama, berdoa dimulai kakak-kakak. Berdoa selesai kakak. Jadi baik kakak-kakak semuanya, juga di sini masih seperti yang biasanya, itu kesepakatan kita bersama itu sama, tidak ada bedanya dengan kesepakatan yang telah kita lalui bersama kakak-kakak pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi ini ada beberapa kesepakatan bersama kakak-kakak. Jadi kita lanjutkan. Jadi kakak-kakak semuanya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah ada 2 poin di sini kakak-kakak. Yang pertama di sini merefleksikan pembelajaran modul 3, yaitu materi yang telah kita pelajari pada kegiatan gimmick kita yang sebelumnya. Dan yang kedua ini yang sedang kita lakukan ataupun yang kita rancang di sini adalah memahami penugasan rencana tindak lanjut kakak-kakak. Jadi nantinya bagaimana kakak-kakak memahami ataupun tugas-tugasnya di dalam merancang sebuah RTL nantinya, itu ada beberapa yang perlu nantinya kakak-kakak perhatikan di dalam merancang RTL kakak-kakak. Baik, kita lanjutkan. Jadi agenda kita pada sesi ini kakak-kakak, pendahuluan ke penyampaian tujuan belajar bersama 5 menit telah kita lewati. Yang kedua refleksi awal, yang ketiga nantinya penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaiannya, lini masanya ataupun waktu nanti kakak-kakak berapa durasi
Itu nantinya di penyampaiannya RTL-nya, kakak. Baik, kakak, kita lanjutkan ke poin yang nomor 2, itu refleksi awal. Di sini ada beberapa level kakak-kakak. Mungkin di sini hanya 1 sampai 10 saja kakak-kakak. Jadi di sini kakak-kakak dihadapkan dengan pertanyaan persiapan belajar kakak-kakak di sini mungkin berada di level berapa. Jadi mungkin level ini adalah sebuah pertanyaan yang mengacu kepada kakak-kakak semua. Di dalam kesiapan belajar kakak-kakak saat sekarang ini mungkin berada di tahap berapa kira-kira. Boleh kakak-kakak mungkin resen langsung boleh, dan juga untuk menuliskan di kolom chat juga boleh kakak-kakak. Jadi mungkin berada di level 5, 6, 7, mungkin level 10. Silakan kakak-kakak, bagaimana? Bagaimana kakak? Kita lanjutkan. Oke, Kak Asmiati silakan Kak. Kalau untuk levelnya, saya bingung Kak berada di level berapa. Tapi yang pasti saat ini saya sedang mengerjakan tugas seperti yang dibuat Kak Rahmat kemarin dan menyiapkan tugas-tugas yang ada di modul 3 yang belum saya kerjakan. Itu aja sih Kak. Kalau untuk level saya bingung mau menilai level berapanya. Yang pasti saya sedang mempersiapkan semua tugas-tugas yang ada di LMS gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak Asmiati. Mungkin kakak-kakak yang lain bagaimana dengan kesiapan belajarnya untuk sekarang ini, untuk menghadapi ataupun merancang program RTL-nya mungkin berada di level berapa kira-kira kakak? Mungkin ada yang perlu dipersiapkan lagi, mungkin ada yang perlu dipertanyakan lagi, atau bagaimana sekiranya kakak-kakak? Ya, izin Kak. Oke, silakan Kak. Ini suaranya agak sayup-sayup. Jadi kalau saya pribadi melihat situasi persiapan belajar ini banyak yang harus saya persiapkan. Karena contoh yang hari ini saja ini situasinya dalam proses perjalanan sehingga akan mengalami kendala tantangan sehingga harus nanti setelah ini saya akan bertanya kepada kawan-kawan bagaimana untuk menyikapi situasi pembelajaran hari ini. Terima kasih Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Rakani. Mudah-mudahan perjalanannya lancar, pergi dan juga nantinya kembali juga lancar nanti Kak. Tambah ada hambatan apapun Kak. Baik, terima kasih Kak Rakani. Baik, kita lanjutkan kakak-kakak semuanya. Jadi tujuan kita pada sesi ini, tujuan pembelajaran di sini, peserta ataupun nantinya kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL itu perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi nantinya kakak-kakak proyek apa yang kakak buat, nantinya materi apa yang kakak angkat, setelah itu nanti kakak presentasikan ataupun praktek baikkan di kombel ataupun di tempat sekolah kakak-kakak. Jadi aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar kakak-kakak. Baik, kita lanjutkan. Refleksi awal di sini kakak-kakak. Mungkin di dalam kegiatan kita yang sebelumnya, mungkin yang belum selesai, ataupun di dalam modul 3 ini kakak-kakak yang mungkin ada mendapat beberapa kendala, ataupun beberapa hambatan nantinya, boleh kakak-kakak direfleksikan, di refleksi awal ini dulu kakak. Bagaimana kakak? Kalau memang tidak ada hambatan, kalau memang lancar, baik kita lanjutkan. Atau bagaimana kakak-kakak? Saya rasa lanjut aja dulu Kak. Oke, siap Kak. Baik, kita lanjutkan Kak. Maaf ya Kak, ini masih nyambi di MDA. Oke, siap Kak. Oke, jadi di sini bagaimana kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan berkolaborasi dengan rekan sejawat di komunitas belajar di dalam sekolah kakak-kakak. Jadi ini nantinya
salah satu tugas yang kakak-kakak nanti lakukan. Jadi nanti apakah pemahaman kakak-kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak kepada peserta didik, itu nantinya setelah kakak-kakak menyampaikan hasil presentasi kakak-kakak tersebut. Baik kakak-kakak, inilah poin yang ketiga di dalam materi ataupun sesi kita pada hari ini. Itu adalah penyampaian RTL-nya kakak-kakak. Jadi bagaimana nantinya penyusunan RTL kakak-kakak ini sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam LMS kakak-kakak, dan juga bagian mana aspek penilaian terhadap program RTL yang kakak-kakak rancang tersebut nantinya. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Jadi di sini kakak-kakak semuanya pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik kita nantinya kakak-kakak. Baik dampak jangka menengah maupun nantinya dalam jangka panjang. Jadi dalam PKG PJOK ini kakak-kakak. Jadi program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana ataupun tindak lanjut agar nantinya kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik kakak-kakak. Jadi dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah kakak-kakak atau yang kita pelajari sebelumnya itu adalah KBS. Baik, kita lanjutkan. Jadi pengantar tugas kakak-kakak, inilah pengantar tugas kakak-kakak nantinya. Sebelum merancang kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik itu seperti apa kakak-kakak. Jadi di sini mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program yang kakak rancang saat sekarang ini, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah ataupun di sekolah kakak-kakak. Jadi kakak-kakak semuanya di dalam nantinya kakak-kakak membuat ataupun merancang RTL-nya, nantinya kakak-kakak di sini akan memanfaatkan aset. Jadi kita kembali lagi kepada aset yang nantinya terlibat di dalam pembuatan LTL kakak-kakak. Contohnya mungkin asetnya apa? Aset sosial, mungkin aset manusia, ataupun aset fisik yang lainnya yang terlibat di dalam kegiatan kakak-kakak tersebut yang telah kita pelajari di modul sebelumnya kakak. Selanjutnya rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak dengan teman sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan nantinya muncul pada program PKG ini kakak-kakak. Adapun penilaian tugas ini meliputi. Jadi yang dinilai nanti di dalam tugas kakak-kakak tersebut. Jadi ini adalah rancangannya kakak-kakak. Yang pertama di sini adalah bagian yang A, itu tujuan program yang kakak rancang tersebut apa? Apa yang kakak angkat topiknya. Yang kedua, kelengkapan rencana dan struktur programnya kakak-kakak. Jadi di dalam RTL kakak-kakak itu ada kelengkapan rencananya seperti apa nantinya, strukturnya seperti apa, programnya apa yang kakak buat. Jadi nantinya terlihat di dalam tugas kakak-kakak tersebut. Yang bagian yang C, keterlibatan komunitas kakak-kakak. Jadi nantinya keterlibatan komunitas itu nantinya di dalam teman sejawat kakak-kakak. Dan yang D, rencana evaluasi program kakak-kakak. Jadi nantinya terakhir juga ada rencana evaluasi dan programnya. Jadi yang selanjutnya, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan nilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi yang pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas pelajar, bukan yang sudah berjalan kakak-kakak. Nah, di sini bukan yang sudah berjalan, tetapi mungkin rencananya boleh kakak, tapi untuk penyampaian proyek selanjutnya
boleh sekarang, itu contoh. Yang kemudian notulen, nah, jadi catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Dan yang ketiga, dokumentasi. Nah, jangan kakak-kakak nanti lupa, dokumentasinya berupa video dengan durasi waktu minimalnya lebih kurang nantinya 25 menit. Kemudian foto ataupun foto dokumentasi kegiatan kakak-kakak, dokumen lain yang istilahnya yang mendukung, nggak mungkin contoh absensi kakak-kakak, foto kegiatannya, notulennya lah kakak-kakak. Jadi nantinya kakak-kakak persiapkan untuk dokumentasinya. Baik, kita lanjutkan. Sampai di sini kakak-kakak bagaimana? Adakah pertanyaan ataupun ada yang diragukan tentang pengantar tugas ini kakak? Atau bagaimana? Kita lanjutkan. Lanjut Kak. Oke, siap Kak. Oke, baik kakak yang B. Rencana tindak lanjut. Rencana langkah kakak-kakak selanjutnya, karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan kakak-kakak. Jadi ini adalah kemudian penugasan mandiri, rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi tujuan pembelajaran khususnya di sini kakak-kakak, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi dan nantinya aspek penilaian, aspek lini masanya dengan baik dan benar kakak-kakak. Baik, kita lanjutkan. Di sini kakak-kakak, jadi pada slide ini tentunya ini adalah salah satu nantinya bahan tayang perencanaan berbasis proyek kakak-kakak. Jadi ini nantinya bisa dibilang slide ataupun PTT yang nantinya kakak-kakak gunakan untuk presentasi. Jadi di sini ada bentuk dan ketentuannya kakak-kakak. Jadi bentuk rencana tindak lanjut RTL di sini pada kolom yang pertama, bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimalnya hanya 9 slide kakak-kakak. Jadi nanti silakan kakak-kakak sesuaikan kembali dengan slide-nya. Apa slide-nya? Jadi di dalam slide tersebut mencakup komponen programnya kakak-kakak. Jadi di sini ada komponen yang terlibat nantinya di dalam 9 slide tersebut. Yang pertama, judul program ataupun kegiatan yang kakak-kakak buat. Apa nanti yang kakak rancang? Di sini judulnya. Yang kedua, kakak tuliskan latar belakang. Mungkin di dalam slide yang kedua, latar belakangnya bagaimana. Di slide yang ketiga, apa tujuan terkait program yang kakak-kakak rancang. Jadi itu nanti slide yang ketiga. Untuk slide yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya. Jadi apa capaian nanti yang kakak-kakak harapkan dari setiap hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan program yang kakak buat itu. Jadi yang kelima, struktur program dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Jadi struktur itu nantinya bagaimana dengan keterlibatan rekan sejawat kakak-kakak. Contohnya kakak merancang sebuah RTL itu melibatkan guru-guru apa, contohnya mungkin guru-guru kesenian ataupun guru-guru IPA untuk melancarkan kegiatan yang kakak-kakak rancang tersebut. Baik, yang mungkin di dalam slide yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki di kelas, mungkin di sekolah kakak-kakak, mungkin apa kapasitas aset yang kakak libatkan. Mungkin teman sejawat, mungkin beberapa aset sosial, mungkin aset agama, ataupun yang lain-lainnya kakak-kakak. Yang nantinya kakak-kakak libatkan di dalam pembuatan program kakak di dalam slide yang keenam mungkin di situ. Jadi yang ketujuh, rencana evaluasi, dan yang kedelapan kemungkinan tantangan. Apa tantangannya nanti untuk kakak-kakak membuat sebuah program di dalam Kombel tersebut. Mungkin yang terakhir boleh kakak buat slide
terakhir itu tadi sudah dituliskan di sini dengan maksimalnya hanya 9 slide untuk penayangan ataupun slide presentasi kakak-kakak tersebut. Jadi nantinya silakan kakak-kakak rancang kembali ataupun kakak-kakak buat di dalam slide PTT ataupun nantinya di dalam Canva juga bisa kakak-kakak edit kembali tentang bagaimana materi-materi yang kakak buat. Jadi keterangannya di sini RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Yang kedua nantinya selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan. Setelah kakak rancang, kakak presentasikan RTL tersebut di sekolah kakak-kakak untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan ataupun komunitas belajar kakak-kakak di sekolah. Jadi yang ketiga, unggah tugas. Jangan lupa nantinya tugas yang kakak buat ini tetap kakak unggah di dalam LMS dan juga nantinya akan saya kirim link draft. Nantinya kalau bagi kakak-kakak yang sudah mengirim ataupun membuat tugas PTT-nya, nanti silakan kakak-kakak juga kirim ke dalam Google Drive yang nanti saya kirim linknya kakak-kakak. Jadi seperti bahan tayang, notulen dan catatan diskusi bersama KBS, foto-foto ataupun dokumen yang relevan, baik kakak-kakak masukkan, kirim ataupun kakak-kakak buat di dalam LMS kakak-kakak. Itu sama seperti kakak-kakak membuat dokumentasi waktu kita tatap muka. Tapi ini di sini kakak-kakak memasukkan di dalam LMS, kakak upload kembali. Baik kakak, selanjutnya selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing kakak-kakak. Jadi sampai di slide ini bagaimana kakak? Apakah ada yang diragukan ataupun masih butuh penguatan lagi atau bagaimana? Silakan kakak. Sampai pada slide yang ini, silakan kakak. Untuk sementara cukup sih Kak. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa japri Kak Fasil. Oke, siap Kak. Nanti kalau yang ini silakan kakak-kakak screenshot sebagai petunjuk nantinya untuk pembuatan tugas kakak. Baik kakak, di sini penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi kakak-kakak membuat judul program kegiatan. Apa sih komponen yang terdapat di dalam judul tersebut yang nantinya akan kakak-kakak buat? Yang pertama di sini judul program kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraiannya seperti apa kakak? Uraian yang kakak mungkin yang kakak singkat ataupun yang kakak deskripsikan nantinya. Di sini uraian singkat konsep-konsep materi yang mendasar. Jadi mungkin kakak jabarkan sedikit tentang materi yang kakak buat. Jadi kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah kakak-kakak pelajari sebelumnya. Itu tentang materi modul 2 itu kakak-kakak. Jadi 2.1 sampai 2.5. Jadi silakan nanti kakak-kakak sesuaikan kembali dengan modul-modulnya. Kakak-kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran. Kakak-kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Jadi kembali ke modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Boleh silakan kakak sesuaikan kembali. Yang kedua, latar belakang. Pastikan di latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong di dalam program kakak-kakak tersebut. Jadi nantinya jelaskan konteks program. Jadi ini harus mencakup karakteristik sekolah ataupun komunitas belajar di dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Jadi nanti kakak-kakak silakan masukkan aset yang terlibat. Itu contohnya.
Berdasarkan pemetaan aset kaitan dengan yang telah Bapak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Jadi itu sesuai dengan yang kita pelajari pada modul sebelumnya. Apa-apa aset yang kakak-kakak libatkan di dalam pembuatan RTL-nya. Jadi nyatakan kondisi, kesengajaan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei ataupun interview dengan murid, orang tua, dan pencapaian murid dengan pemetasan aset. Jadi yang keempat, tujuan program. Jadi di bagian tujuan ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Jadi ini tujuan kakak-kakak untuk merancang tersebut. Jadi silakan masukkan tujuannya apa nantinya. Yang keempat ini kakak-kakak. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuannya nanti kakak. Jadi apa capaian yang kakak-kakak harapkan nantinya di setiap tujuan yang kakak buat di dalam tersebut. Jadi yang kelima, struktur dan mitra dalam komunitas belajar kakak-kakak. Jadi di dalam merancang program tersebut, kakak bermitra dalam komunitas belajar. Jadi kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program kegiatan, merinci ukuran dan detail kakak-kakak. Jadi jelaskan pengaturan program kegiatan, ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu akan kakak-kakak lakukan. Contohnya kakak merancang permainan ataupun materi yang lainnya. Sesudah itu nantinya kapan program itu akan kakak-kakak terapkan di dalam pembelajaran kakak-kakak. Jadi nantinya setelah kakak rancang, tentunya nanti kakak-kakak nantinya mampu mempraktekkan atau langsung nantinya berdampak kepada peserta didik kakak-kakak. Jadi di sini silakan nanti kakak-kakak screenshot bagian yang penyusunan ini kakak-kakak. Baik, kita lanjutkan. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ataupun nantinya sekolah kakak-kakak. Jadi jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokuskan pada bagian mana kakak-kakak menggunakan sumber daya yang ada. Ataupun di sini implementasi asset based thinking kakak-kakak. Selanjutnya rencana evaluasi ini yang telah kita baca pada slide yang sebelumnya, sama kakak. Yang terakhir kemungkinan tantangan yang kakak hadapi. Jadi di sini nantinya kakak-kakak menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat di modul 3.1 menggunakan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan nantinya mencari solusi atas tantangan di dalam kegiatan kakak-kakak tersebut. Baik kakak semuanya, sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan tentang slide yang sebelumnya atau bagaimana? Kita lanjutkan. Lanjut kak. Oke, baik kak, kita lanjutkan. Di sini nantinya aspek yang dinilai penilaian tentang rencana tindak lanjut kakak. Apa aspek yang dinilai nantinya di dalam tugas yang kakak-kakak buat. Jadi di sini aspek penilaian rencana tindak lanjut RTL yang nantinya yang dinilai adalah bagian A, tujuan program kakak-kakak. Jadi di dalam tujuan tersebut nantinya mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, mendukung menumbuhkan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik kakak-kakak. Jadi yang B,
kelengkapan rencana di dalam struktur program. Yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Tentunya nanti tetap kakak libatkan teman sejawat di dalam kegiatan kakak-kakak. Bagian yang D, rencana evaluasi program kakak-kakak. Jadi nantinya ini adalah aspek penilaian rencana tindak lanjut. Jadi di dalam rencana evaluasi program ini, lini masa yang jelas, sumber data yang diambil untuk bahan evaluasi, teknik pengambilan data. Jadi nantinya sesuai dengan rancangan yang kakak-kakak buat. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini kakak-kakak semuanya. Ini adalah lini masa di dalam pembuatan RTL kakak-kakak. Yang lini masa rencana tindak lanjut RTL. Jadi setelah ini ataupun setelah selesai kegiatan tatap maya kita pada hari ini kakak-kakak semuanya, jadi nanti kakak-kakak akan menyusun RTL-nya ataupun nanti menyusun rancangan yang akan kakak-kakak presentasikan di dalam KBS kakak-kakak. Di sini lini masanya menyusun rencana tindak lanjut. Nantinya silakan kakak-kakak rancang sendiri bagaimana nanti program yang kakak buat ini nantinya juga akan kakak-kakak praktekkan langsung nantinya kepada peserta didik kakak-kakak. Jadi nanti setelah kakak presentasikan, silakan nantinya kakak-kakak praktekkan nanti di sekolah asal kakak-kakak. Yang kedua lini masanya di sini menyusun dan mengunggah dan unggah di LMS. Setelah kakak susun RTL kakak tersebut, nantinya silakan kakak unggah kembali ke dalam LMS sebagai salah satu tugas kakak tentunya di dalam LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen ataupun catatan, mungkin di sini mungkin catatan hadir, adapter hadir yang kakak buat, silakan nantinya. Kemudian diskusi KBS di dalam kegiatan kakak-kakak tersebut, silakan kakak-kakak nantinya berdiskusi dengan tentunya teman sejawat kakak-kakak di sekolah terkait RTL PJOK yang berpusat kepada peserta didik dan dokumen lain yang relevan yang mungkin kakak-kakak gunakan untuk melengkapi penampilan ataupun presentasi kakak-kakak. Jadi bagaimana waktunya kakak? Jadi rentang waktunya terhitung mulai dari hari ini setelah kita kegiatan tatap maya ini, rentang 6 hari dari selesai pengantar RTL. Jadi ini adalah pengantar RTL pembuatan tugas kakak-kakak. Jadi nantinya setelah ini terhitung 6 hari sampai nantinya tugas kakak-kakak selesai. Jadi selanjutnya penilaian RTL setelah kakak unggah itu nantinya akan dinilai oleh fasilitator setelah unggah RTL. Jadi nanti silakan kakak-kakak unggah kembali. Oke, baik Kak Asmati, silakan. Maaf Kak, izin Kak, tadi di awal Zoom tadi mungkin saya kurang menyimak tadi karena bersamanya anak-anak di madrasah kan. Ini RTL ini dibuat dalam bentuk slide, atau jurnal atau gimana Kak? Jadi untuk penayangan gini Kak. Tugas kakak kan merancang RTL. Jadi sekarang kan sudah kakak rancang. Nanti yang kakak rancang itu kembali kakak masuk ataupun sudah di dalam slide yang kakak rancang tersebut. Tapi minimal slide yang kakak rancang tersebut jumlahnya hanya 9 slide Kak. Maksimalnya 9 slide. Termasuk itu yang ada daftar hadir tadi juga ya Kak? Iya Kak. Nanti kan dokumentasi kan selembar bisa tuh Kak. Untuk di bagian akhirnya. Ini kan beda dengan bukti karya ya Kak, atau yang terakhir itu apa namanya Kak? Iya Kak, beda Kak. Beda kan? Bukti karya nanti di kegiatan kita terakhir nanti Kak. Ini adalah masih modul ini Kak, masih modul.
Ini RTL kan ya, rencana tindak Iya, lanjut. RTL Kak, rencana tindak lanjutnya ya. Oke, ini berarti dikumpulkan setelah 6 hari mulai dari hari ini ya Kak? Kalau lebih cepat lebih baik nanti Kak, supaya nanti tugas yang kakak kumpulkan tidak late lagi nantinya Kak. Nanti sebelum kakak masukkan ke dalam LMS, nanti saya akan mengirim sebuah link. Nantinya silakan kakak upload ke dalam link tersebut RTL kakak-kakak. Jadi nanti setelah itu silakan kakak masukkan kembali ke dalam LMS kakak-kakak sebagai salah satu tugas kakak-kakak di dalam LMS. Bagaimana Kak? Oke Kak, siap. Insya Allah. Oke, siap Kak. Oke, bagaimana kakak-kakak yang lain? Mungkin Kak Saudi bagaimana? Kak Sepudin? Kak Reni? Bagaimana Kak? Kita lanjutkan? Oke, baik kakak, kita lanjutkan. Pada 6 hari setelah kakak-kakak menyusun RTL, itu di situ nantinya ada umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL kakak-kakak. Jadi nanti ada umpan balik tentang program yang kakak rancang tersebut mengenai RTL ini kakak. Baik, kita lanjutkan. Izin bertanya kakak-kakak semuanya, di sini apakah ada kakak-kakak yang mengajar di satu sekolah atau bagaimana Kak? Contohnya mungkin Kak Marunas dengan Kak Rokani berada dengan satu sekolah yang sama atau bagaimana Kak? Ada? Sepertinya tidak ada Kak. Tidak ada Kak. Tidak ada kan Kak? Ada kan Kak? Nggak ada. Oke, siap Kak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan sudah ini. Baik kakak, diskusi dan tanya jawab. Silakan kakak-kakak. Mengenai mungkin tugas kakak-kakak yang sebelumnya boleh diskusi dan tanya jawab. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Dan juga ada penguatan nantinya. Oke, silakan Kak Nopi, silakan. Kak, izin bertanya ini Kak, untuk pembuatan RTL itu nanti untuk pengunggahan itu nggak dilengkapi dengan video kegiatannya kan Kak? Dilengkapi Kak? Jadi gimana itu Kak? Jadi waktu pembuatan RTL videonya dilengkapi di bawahnya atau gimana itu Kak? Sama dengan seperti tugas kakak-kakak yang sebelumnya, itu kan membuat sebuah video pembelajaran dengan sebuah RPP ataupun modul, sama seperti itu Kak. Jadi ini kan istilah di sini kakak merancang RTL, kakak presentasikan di depan kombel, di dalam kombel kakak ataupun KKG boleh beserta dengan dokumentasi videonya Kak. Yang pertama video, yang kedua foto, mungkin dokumen-dokumen pendukung lainnya yang mungkin kakak membuat seperti daftar hadir, boleh nantinya kakak. Bagaimana Kak Napi? Iya Kak. Oke, jadi nanti silakan kakak-kakak durasi untuk membuat videonya itu minimal lebih kurang nanti 20 menit sampai 25 menit. Nanti kakak-kakak silakan tuh sebentar kakak-kakak. Cuma mungkin untuk seling waktu istirahat silakan nanti kakak-kakak presentasikan sebentar
di depan teman sejawat kakak-kakak di sekolah. Itu sambil membuat videonya, dokumentasinya, ataupun nanti praktek baik yang kakak-kakak lakukan di dalam kombel tersebut. Bagaimana? Silakan kakak-kakak yang lain. Mungkin ada yang masih diragukan di dalam pembuatannya atau bagaimana. Mengingat nantinya tugas yang kakak-kakak lakukan ini nantinya itu nanti lebih kurang 1 minggu nanti sampai pengumpulan tugas kakak-kakak. Jadi nanti setelah kita tatap maya ini nantinya 1 minggu lagi kakak-kakak, 1 minggu ke depan lagi nanti baru kita kegiatan tatap maya lagi tentang umpan balik tentang TL yang kakak-kakak lakukan. Mungkin ada kendala atau bagaimana, itu kakak-kakak. Bagaimana? Silakan kakak. Bagaimana kakak-kakak semuanya? Apa bisa kita lanjutkan atau bagaimana? Apa masih ada yang bisa dikuatkan lagi atau bagaimana? Atau ada yang ditanyakan tentang tugas-tugas sebelumnya? Boleh kakak-kakak. Ataupun mengenai pembuatan RTL nantinya yang kakak-kakak lakukan. Bagaimana kakak? Kita lanjutkan? Karena sesi ini cuma 1 JP kakak. Jadi nantinya di dalam pembuatan tugas kakak-kakak silakan lagi nanti lihat di dalam LMS ataupun nantinya kalau ada yang diragukan lagi di dalam pembuatan tugas kakak-kakak silakan nanti berdiskusi ataupun nanti bertanya jawab lagi kembali di dalam grup kakak-kakak. Jadi baik kakak, kita lanjutkan. Iya Kak, lanjut dulu Kak. Oke, siap Kak. Kita lanjutkan.
Sampai di sini kakak, pada akhir sesi kita pada hari ini, kakak-kakak yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3, yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Mudah-mudahan nantinya kakak-kakak bisa memahami bagaimana jalan ataupun rancangan untuk pembuatan tugas kakak-kakak nantinya. Jadi silakan kakak-kakak di dalam LMS juga ada bagaimana cara-cara untuk membuat RTL kakak-kakak ini. Jadi, baik kita lanjutkan kakak-kakak. Penutup, mungkin kakak-kakak sampai di sesi penutup ini ada yang dikuatkan lagi atau gimana? Kita lanjut. Lanjut Kak, sangat luar biasa hari ini, tambah sinyal saya juga bermasalah ini di jalan. Oke, siap. Ini Kak Rahmat, boleh silakan Kak Rahmat. Terus jumlahnya dibatasi. Tadi Kak Rahmat, Rasen, silakan Kak. Pencet itu sepertinya Kak. Oke, siap Kak. Kita lanjutkan. Sampai kita pada slide ini kakak-kakak semuanya. Mungkin ada 2 buah pantun kakak-kakak semuanya. Di sini kalau ada ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah kakak-kakak. Selanjutnya burung dara, burung cendrawasih bisa dicari di Pulau Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua kakak-kakak. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin kakak-kakak ada yang ingin membalas pantunnya, bagaimana mungkin? Kak Nopi, Kak Muhammad Saudi, Kak Sirman, boleh Kak? Ikan tepat. Iya Kak Sirman. Kak Budi katanya mau balas pantun itu Oke, Kak. silakan Kak Udah Budi. lupa dia. Mungkin bisa membalas salah satu pantun di sini. Boleh silakan Kak? Nggak pinter buat pantun, Kak. Kak Rahmat yang pandai berpantun itu. Iya, biasanya Kak Rahmat tuh yang biasa pantun. Kak Rahmat, Kak Runas kan? Iya, Kak Marga, Kak Marga. Kak Rusmanto itu pandai juga loh. Kak, dia bersaja, bersair, terus berpantun pandai Kak Rusmanto tuh. Iya, Pak. Biasanya banyak sebenarnya tuh. Ada kawannya ya. Iya, Kak Rusmanto boleh Kak? Mungkin ada pantun, pepatah, ataupun yang mungkin bisa menyambung pantun ini, silakan Kak. Kata Kak Rusmanto nih, ikan cepat, ikan gabus gitu loh Kak. Iya, lebih cepat, lebih bagus sepertinya. Lebih bagus ya, betul itu Kak. Kak, dapat pantun nih, Kak. Dapat pantun, Kak. Oke Kak, silakan Kak. Rusa lari ke padang datar. Ya Kak. Harimau datang untuk mengejar. Jika kita semua ingin pintar, Iya. tentu kita harus semangat belajar. Oke, siap. Tepuk tangan buat Bunda Novi. Oke, terima kasih untuk Kak Novi dulu. Bunda Novi orangnya pintar. Ini kan Bunda Novi orangnya pintar. Oke, bagaimana Kakak? Kita lanjutkan. Baik. Baik kakak-kakak, sampai kita pada slide yang terakhir yang mungkin adalah slide yang kita tunggu-tunggu.
slide yang kita impikan, yang kita idamkan di dalam kegiatan ini kakak-kakak. Salah satunya bertulisan terima kasih kakak-kakak. Jadi baik kakak-kakak semuanya, sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, mungkin dari kakak-kakak yang lain, yang mungkin ada permasalahan tentang LMS ataupun tentang nantinya tugas kakak-kakak bagaimana, itu silakan kakak. Mungkin Kak Shirman bagaimana Kak? Sudah bisa dibuka modulnya atau bagaimana Kak? Ya Kak. Modul yang kakak. Belum. Oh, yang itu, yang 1.2 itu sudah saya kerjakan Kak. Tapi kok belum apanya kok belum siap gitu. Oke. Gimana itu Kak? Berarti masih tulisannya masih kerjakan tugas Kak? Nanti silakan Kak Shirman masukkan lagi, mungkin cari jaringan, mungkin kendala jaringan juga Kak, waktu penguploadkan tugas kakak-kakak, mungkin waktu tugas mau dikumpulkan, itu mungkin ada kendala-kendala, silakan nantinya kakak-kakak ulangi, itu tidak apa-apa Kak, sampai 10 kali juga tidak apa-apa Kak. Silakan nanti kakak-kakak maksimalkan lagi bagaimana mengenai tentang tugas kakak ini. Nantinya kan tidak lama lagi mengenai kegiatan kita ini mungkin kan akan berakhir nantinya kakak, dan salah satunya itu adalah tugas setoran buat tugas kakak-kakak di dalam LMS. Nantinya silakan kakak-kakak berkolaborasi dengan tugas kakak-kakak yang lain. Dan juga mengenai video pembelajaran yang kakak buat, itu silakan kakak-kakak maksimalkan kembali, silakan kakak-kakak upload, menjelang nantinya di pertemuan kita yang terakhir kakak-kakak. Sekali lagi, tolong maksimalkan tugas kakak-kakak semuanya sampai di kegiatan nanti kita yang terakhir. Itu perkiraannya minggu pertama di awal bulan 12 kakak-kakak, di awal bulan Desember nanti. Bagaimana kakak-kakak semuanya? Kita lanjut atau cukup sampai di sini? Bagaimana kakak-kakak? Lanjut. Cukup Kak. Mungkin Nanti kalau misalnya ada yang belum paham, nanti kami tanya lagi ke Kak Fasilnya. Oke, siap Kak. Izin. Baik kakak-kakak semuanya. Sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, kakak-kakak semuanya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam kegiatan kakak-kakak nantinya, dan juga apapun kendala-kendala di dalam kegiatan kita ini bisa nantinya kita jadikan sebagai pelajaran untuk kedepannya kakak-kakak, dan juga nantinya pengembangan kompetensi guru ini untuk kita sebagai seorang guru PJOK juga nanti bisa salah satu wadah untuk mengembangkan ilmu PJOK yang kita miliki kakak. Jadi baik kakak-kakak semuanya, sebelum saya akhiri, tadi kita awali dengan doa, dan juga di sesi akhir kegiatan kita pada hari ini, kita akhiri dengan doa kakak-kakak. Baik kakak semuanya, berdoa dimulai kakak. Berdoa selesai kakak-kakak. Baik kakak, terima kasih atas waktu pada siang menjelang sore ini. Lebih kurang 1 JP telah berkontribusi di dalam kegiatan PKG PJOK ini.
Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu menyelesaikan tugas-tugas kita sebagai seorang guru yang mana nantinya juga bertujuan kepada peserta didik kita, kakak-kakak. Baik, kakak-kakak, sebelum kita akhiri, izin untuk foto bersama dulu, kakak-kakak. Silakan yang bisa on cam, silakan on cam. Izin saya matikan rekornya dulu, kakak-kakak. Kak, belum siap. Kak Rahmat, jangan dipoto dulu. Ya, Kak. Kami rombongan. Izin, Kak, izin dimatikan rekornya dulu, Kak. Oke, siap.